pembelian. Nah, kenapa kita harus membedakan dua departemen ini? Padahal ini barang untuk produksi. Nah, ini untuk mengendalikan, hanya untuk mengendalikan. Biar bahan-bahannya nggak dikorupsi sama departemen produksi. Jadi untuk mengendalikan biaya saja. Dan juga biar nggak terlalu rancu. Kemudian yang terakhir dia mengirimkan tembusan surat order pembelian pada bagian penerimaan dan departemen akuntansi. Nah, dari pembelian, ketika dia sudah mendapatkan order dari produksi, dia sampaikan ke supplier. Dia ini akan mendapatkan yang namanya faktur atau nota kan. Nah, ini nanti akan lari ke akuntansi. Kadang kalau perusahaan kecil, dia ini langsung ke sini, dan ini akan langsung ke supplier. Dari supplier nota masuk ke sini lagi. Jadi nggak ada pengeluaran. Kalau perusahaan kecil kayak gitu. Tapi kalau perusahaan gede harus ada ini. Karena saya dulu sempat melihat perusahaan kecil, dia nggak ada departemen pembelian. Jadi akuntansi lah yang menghandle semuanya. Di sini yang rawan korupsi. Jadi semuanya tergantung dari pihak sini kalau perusahaan kecil. Itunya nggak ada atas. Ada yang nggak ada. Perusahaan kecil biasanya ada loh, Mbak. Ini perusahaan kecil. Kalau dia perusahaan kecil tapi diversifikasinya banyak atau produk yang dihasilkan banyak, biasanya dia ada. Oh, tergantung jenis apa usahanya maksudnya. Oh, belajar bahasa Inggris kan? Soalnya kapan hari ada yang ngomong bahasa Inggris ke saya. Saya surprise. Iya. Nggak apa-apa, bagus, bagus sekali belajar. Soalnya yang kelas sebelumnya, meskipun seharusnya komunikasi itu juga menggunakan bahasa Inggris, tapi mereka nggak pernah ngomong bahasa Inggris. Jadi kan agak surprise juga. Kemudian ini hanya prosedur saja, tapi ini juga penting. Yang pertama, formulir kebutuhan bahan. Langsung saja. Dari sini aja ya. Kita berada di enggak masuk. Di sini kita ada di gudang. Karena gudang nanti yang akan memberitahukan kepada produksi. Ini tapi juga gudangnya cuma untuk bahan baku saja, bahan bakunya produksi. Dia akan memberitahukan kepada departemen pembelian kalau dia butuh sesuatu. Jadi dia mengirimkan permintaan pembelian ke departemen pembelian. Nah, kenapa ada dua anak panah di sini? Karena dia nggak hanya akan membuat satu permintaan pembelian, tapi rangkap dua. Ingat pengendalian. Jadi di sini ada catatan, di departemen pembelian juga ada catatan. Jadi nanti bisa di cross check. Nah, dari departemen pembelian, dia akan mengirimkan order pembelian ke pemasok. Selain itu, dia juga akan mengirimkan tembusan ke departemen akuntansi untuk dicatat. Oh ya, biar pihak akuntansi tahu kalau departemen pembelian sekarang sedang melakukan pemesanan barang dari pemasok. Nah, kalau dia pembeliannya dilakukan dengan cash, bisa langsung dibayar. Sedangkan kalau
dia pembeliannya melakukan kredit, dia akan dicatat sebagai utang dagang. Faktur masuk, invoice atau faktur. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan perihal ini, perihal pembayaran atau entah invoice, faktur dan lain sebagainya, baru pemasok bisa mengirimkan barang. Dia maka mengirimkan laporan ke departemen pembelian. Namun barang akan langsung dikirim ke gudang. Nah, nanti pihak gudang akan menghitung satu persatu. Sedangkan untuk pihak pembelian, dia akan mengecek apakah benar jumlah tersebut yang dikirimkan dan sedang dari gudang. Paham ya? Ulangi Mbak. Agak bulat. Ulangi Mbak. Kalau yang sebenarnya kan ada, bisa nggak ada double pencatatan, terus tembusan gitu kan? Dari korupsi juga sektor yang sana segini. Stok di gudang berapa, pembelian berapa? Berarti tidak korupsi wae, kapitasi itu kan ada pencatatan Mbak. Iya kan, soalnya double pencatatan kan aku Mbak, tak bantu. Buku nih. Kalau yang namanya double entry di akuntansi, bukan ini, Oh, jadi pakai bukan konsep ini, bukan. Lain lagi terlalu double ribet entry. ya. Maksudnya double entry di akuntansi, dia hanya mencatat debit kredit, dia double kan. Kalau orang dulu akan hanya mencatat, katakan kita membayar untuk biaya listrik, kemudian gaji, kita mau membayar gaji dan lain sebagainya. Nah, kalau orang dulu yang sebelum ada double entry, yang dulu namanya single entry, dia hanya akan mencatat ini saja. Nggak akan ada yang namanya kredit pada cash. Di kredit pada cash juga ada. Jadi hanya mencatat biaya listrik berapa, biaya gaji berapa. Cashnya nggak dicatat berapa yang keluar. Tapi hanya ini saja. Itu yang namanya single entry. Tapi double entry, dia akan mengkredit cash. Gak paham? Maksudnya Ya, kalau mengkredit cash single, gimana? kalau single biaya listrik cuma sama gaji doang. Kalau double, double cash. Maksudnya itu kas kurang Kayaknya cash dari atas itu nggak berapa, terus biayanya kan lebih sedikit. ya sama akhir itu ya. Mungkin langsung cash Pakainya apa? Ya, ada keterampilan jasa akuntansi jasa itu SMA. Nggak ada. Katakan ini terjadi di tanggal yang sama. Katakan terjadi di tanggal yang sama ya. Ini namanya double entry karena di debit dan di kredit bisa dicatat. Iya, SMP yang pasti. Ya kan, masih ingat? Iya. Dasar akuntansi kalau nggak salah ya Pak ya. Iya. Nah, kalau yang namanya single entry, Lumayan ya, karena hari ini. dia karena dia hanya mengeluarkan uang, bukan memasukkan uang, jadi kan dia di debit kan, beban selalu di debit kan, dia nggak akan mencatat cash. Hanya kayak gini aja, apa saja sih yang dikeluarkan, hanya kayak gitu aja. Nah, kayak kita biasanya cuma kayak gitu kan, pengeluaran kita, single entry. Tapi kalau double entry pada cash, dia terkurang. Kasnya tulis saya kredit kalau nggak salah. Iya, ini kan kredit. Iya. Masih ingat akun normal? Iya. Masih ingat apa aja? Pendapatan akun normalnya? Pendapatan diterima di muka. Enggak, di dapat sama di. Oh. Pendapatan Pendapatan akun normalnya? Pendapatan kredit. Soalnya kan suka Dividen? kredit. Dividen Debit. Utang? kredit. Udah lupa gitu ya. Debit kalau nggak salah Mbak. Bayar kok. Utang belum dibayar. Belum bayar mah. Oh ya, belum bayar. Kan piutang. Akumulasi penyusutan? Debit. Kredit.
kredit akumulasi menyusulkan Menyusulkan di penyusulan kredit kredit lah iya. Piutang tak tertagih. debit Kalau piutangnya mungkin debit karena dia masuk. Nggak tertagih berarti uangnya nggak ada ya? Iya. Nggak ada. Kredit. oh iya kredit soalnya uangnya Tapi belum. dia ada di Debit. dia di sebelah aset atau dia di sebelah Pasif. oh masih ya aktif apa pasif ya? Iya. Iya. Sekarang Belum udah yang nggak pakai itu, itu. ya. Sekarang aset sama liabilities. Oh, nggak kenal itu belum kenal. Kenalan dulu. Makanya bingung. Korupsi katanya nggak ngerti. Kalau yang mau korupsinya dari akuntan. Oh gitu ya. Dulu kita kan belajarnya aktiva pasiva. Iya. Tapi sekarang kita kan pakai kalau yang aktiva pasiva kan namanya GAAP. Udah ganti lagi ya, Pak? Sekarang kita pakai Excel. Ini prinsip akuntansi. Jadi peraturan akuntansi yang kita pakai sekarang. Oh iya. Enggak, kalau nggak salah dulu awalnya kayak harta sama apa ya? Iya nggak? Nah, harta itu ada di sebelah aset. Ini harta. Yang IFRS kapan mulainya? IFRS Yang itu kapan enggak? mulainya. Ini sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2003. 10 tahun yang lalu. Tapi nggak semua negara mengimplementasikan ini. Indonesia aja mulai ingin menyesuaikan 2008 Indonesia. Baru mulai menyesuaikan. Seharusnya 2012 sudah diimplementasikan. Tapi sampai sekarang belum sepenuhnya. Hanya beberapa perusahaan gede yang pakai GAAP. Tapi pada Perbedaannya di mana? sama Mbak. Nanti perbedaannya ada pada pencatatannya saja. Jadi cara-caranya agak beda. Kayak ini nanti kita ada yang untuk metode pencatatan persediaan ada LIFO, FIFO, average kan? Iya. Itu GAAP semua boleh dipakai. Sedangkan kalau IFRS itu yang LIFO, FIFO apa LIFO? Bentar. Iya. Itu salah satunya nggak boleh dipakai. Bentar. Yang apa ya? Yang LIFO nggak boleh dipakai. IFRS. Kalau yang GAAP semuanya boleh dipakai. Nah, seperti itu aja bedanya. Kalau yang antara dua perbedaan LIFO sama FIFO itu nanti kan ada yang meninggikan, ada yang mengurangi laba. Untuk yang mengurangi laba, dia akan mengurangi pajak. Nah itu si IFRS nggak mau dia. Jadi nggak boleh dipakai. Jadi kalau memang kalau first in first out, yang pertama dibeli, pertama dipakai, itu nanti akan meninggikan laba. Dia akan meninggikan pajak kan. Jadi itu seperti itu. Tapi kalau dia yang LIFO, harga yang lebih baru, yang lebih mahal, dia keluarkan dulu, dia akan mengurangi laba. Pajak juga akan berkurang. Nah dia nggak boleh dipakai sama IFRS. Dia nggak relevan sama yang sekarang seperti itu. Berarti yang itu yang baru sekarang ya? Baru sekarang. Di Taiwan juga belum full implementasinya untuk yang IFRS. Kalau konvergen dia sudah kalau menyesuaikan dia sudah full. Kalau Taiwan, Indonesia belum. Tapi kalau implementasi sama-sama belum full. Susah. Kan transisi. Masa-masa transisi. Perubahan. Itu ini masih hal sulit ini. Indonesia masih hal sulit. ya Mbak. Bentar lagi Jokowi naik pelajarannya. Kan kalau Mbak Karo sudah jadi Musuh wilayah Jakarta mungkin. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Nah, bagaimana kita melakukan pengendalian? Nggak hanya dengan membagi
entitas perusahaan saja, ada marketing, production, pembelian, supplier, pembelian, akuntansi, enggak hanya itu saja.